Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya bisa hadir di dalam perkuliahan pertama pada kuliah metode penelitian dan telaah pustaka ini. Perkuliahan ini cukup menarik. Perkuliahan ini cukup penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena tidak bisa kita pungkiri di dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya kita melakukan riset. Jadi penelitian itu bukan hal yang aneh, penelitian itu bukan hal yang sulit, karena tentunya di dalam keseharian kita juga melakukan penelitian. Nah, dalam perkuliahan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebetulnya apa itu penelitian dan mengapa harus meneliti atau mengapa kita harus melakukan penelitian. Anda pernah membaca berita ini tentunya ya. Jadi berita ini cukup heboh ya, cukup viral beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus, di mana banyak sekali multimedia yang memberitakan terkait dengan Hadi Pranoto ini, yang mengklaim bahwa dirinya telah menemukan herbal anti COVID seperti itu. Namun dalam perjalanannya, berita ini pada akhirnya mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat. Kenapa hal ini terjadi? Uh, Bahkan sebelumnya Hadi Pranoto juga pernah menyatakan bahwa dia mengaku melakukan riset, dia mengaku dia memiliki tim riset. Namun pernyataan atau klaim tersebut tidak mampu membuat masyarakat umum itu percaya dengan apa yang sudah dia lakukan, dengan apa yang sudah dia temukan. Nah, jadi sebetulnya apa yang menjadi masalah dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Pranoto ini? Nah, untuk bisa menjelaskan hal tersebut, kita akan coba dulu mempelajari sebetulnya apa yang dimaksud dengan penelitian dan bagaimana kita melakukan penelitian tersebut. Dari kejadian tersebut, kita bisa banyak mengambil pelajaran penting konteksnya dalam melakukan riset tersebut. Nah, jadi sebelum membahas lebih jauh apa itu riset atau penelitian, saya akan mencoba menjelaskan secara harfiah apa makna kata penelitian. Jadi, secara harfiah, penelitian itu memiliki dua atau tiga kata penting di dalamnya. Yang pertama, penelitian adalah mencari, atau penelitian adalah membuat, dan yang ketiga itu adalah pengetahuan. Jadi, itu kata kunci utama dalam pengetahuan. Jadi, pengetahuan adalah mencari, to search, atau membuat, atau to create pengetahuan yang benar atau valid knowledge. Jadi itu secara harfiah apa yang dimaksud dengan kata penelitian. Nah, kalau tadi kita memahami makna kata penelitian, sekarang kita coba memahami kata pengetahuan. Jadi, apa itu pengetahuan? Kadang-kadang tidak semua orang bisa menjelaskan pengetahuan, walaupun kata tersebut itu bukanlah kata yang asing gitu kan di telinga kita sehari-hari. Tapi di sini akan mencoba ingin menjelaskan kembali sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan atau apa yang kita maksud dengan knowledge. Di sini banyak sekali definisi yang bisa kita pahami. Tapi pada intinya saya mencoba meng-highlight dua hal saja di sini. Jadi apa itu pengetahuan? Jadi pengetahuan itu adalah sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya atau to be true. Dan yang kedua itu adalah sesuatu yang bisa dipahami kebenarannya atau to be a correct understanding. Jadi pengetahuan itu pertama syaratnya harus benar. Tadi tentunya adalah valid knowledge dan atau to be true, dan yang kemudian yang kedua itu adalah mudah dipahami kebenarannya. Jadi ketika kita menjelaskan mudah dipahami
kebenarannya, tentunya kita harus mampu bisa menjelaskan mengapa sesuatu itu bisa dipercaya kebenarannya. Jadi yang kedua itu lebih kepada how to make atau how to make a reasoning. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan kebenaran tersebut sehingga bisa dipahami dengan baik. Jadi itu dua syarat yang saya coba tulis di sini. Kalau tadi kita menjelaskan pengetahuan itu secara umum ya, secara harfiah dari katanya tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa arti pengetahuan secara filosofi. Jadi asal muasal pengetahuan itu dari mana seperti itu. Jadi kalau kita belajar teori informasi ya atau information science di beberapa banyaklah literatur Anda nanti bisa baca. Ini pun pernah saya jelaskan di perkuliahan kecerdasan buatan ya. Jadi apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan knowledge gitu. Jadi kalau secara filosofi atau teori information science, jadi knowledge itu harus kita lihat secara hierarkikal seperti ini. Jadi knowledge itu dibangun dari data atau yang kita sebut nantinya itu adalah fakta. Jadi tentunya pertama kita harus pelajari dulu, kita harus collect dulu apa datanya, apa faktanya. Jadi data-data itu scatter ya, data-data itu boleh jadi tidak terkait satu sama lain. Data-data itu bisa dalam bentuk format yang berbeda-beda juga gitu. Jadi pada intinya eh, pertama kali yang harus kita pahami untuk bisa mendapatkan knowledge itu adalah yang pertama itu adalah kita tahu dulu datanya apa yang perlu kita kumpulkan, data apa yang perlu kita pelajari. Data itu kemudian kita kumpulkan, kemudian kita coba sintesis, coba kita rangkai satu sama lain, kemudian coba kita uh, cari kontekstualnya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa menemukan keterkaitan antar satu data dengan kata yang lain, itu yang tadi kita sebut dengan kontekstual. Nah, dari situ maka kita akan mendapatkan sebuah informasi. Jadi informasi itu sudah memiliki makna kontekstual. Jadi kalau tadi Anda eh, terkait dengan COVID misalkan, Anda mengumpulkan data pasien, kemudian Anda mengumpulkan data kependudukan, kemudian Anda mengumpulkan data cuaca. Nah, masing-masing data itu tentunya kan belum terkait satu sama lain gitu ya. Kita bisa maknai dengan makna yang cukup banyak gitu kan. Oh, oke ini data cuaca, tapi data cuaca untuk banjir misalkan seperti itu. Oh, bukan untuk COVID. Oh, ini adalah data kependudukan. Oh, ini memang untuk sensus kependudukan. Jadi data-data itu belum terkait satu sama lain. Nah, itu yang kita sebut dengan data. Nah, kemudian bagaimana data tersebut bisa menjadi informasi? Nah, dari situ kita mencoba melakukan apa? Eksplorasi lebih lanjut. Apa keterkaitan antara satu data dengan data yang lain? Sedemikian sehingga data tersebut memiliki hubungan atau makna kontekstual. Contohnya seperti apa? Tadi, eh, anda menemukan fakta, misalkan di dalam COVID lah ya, Anda menemukan fakta gitu kan. Ada fakta, ada beberapa kejadian bahwa kebanyakan itu pasien yang terinfeksi COVID itu adalah yang berusia di antara 20 sampai dengan 40. Itu adalah fakta. Nah, kemudian Anda mencoba lagi mengumpulkan uh, kenapa itu terjadi. Nah, Anda coba mengumpulkan, oh ternyata orang-orang yang berusia di antara 20 sampai dengan 40 itu adalah orang-orang yang produktif ya. Dan fakta juga menyebutkan bahwa kebanyakan itu berjenis kelamin laki-laki. Nah, kemudian dari situ kita coba pelajari lagi. Apa kaitannya antara usia dengan jenis kelamin? Oh, ternyata jumlah
orang yang keluar rumah, gitu kan, itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan dalam konteks pekerjaan, misalkan seperti itu. Maka dari situ kita bisa menarik informasi bahwa, oke, ternyata pasien COVID ini adalah yang berusia produktif dan kebanyakan laki-laki, karena memang itu adalah mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan. Oke, nah itu yang kita sebut dengan informasi. Nah sekarang kalau ditanya, informasinya udah benar belum? Harusnya benar, gitu. Informasi tersebut. Nah, kemudian beranjak lagi dari situ adalah apakah itu adalah sebuah knowledge? Nah, knowledge itu adalah gabungan dari beberapa informasi, kan? Sedemikian rupa sehingga dari sana kita bisa mengambil kesimpulan. Contohnya, oh, ternyata ya transmisi COVID saat ini itu sudah transmisi lokal. Itu adalah knowledge. Kenapa? Karena kita mencoba melakukan generalisasi dari sesuatu. Itu yang disebut dengan knowledge. Oke, pada bagian ini saya akan mencoba menjelaskan apa definisi dari penelitian. Ada dua literatur yang saya gunakan di sini terkait dengan definisi pengetahuan. Yang pertama itu adalah buku Etheridge pada tahun 2004 dengan judul Research Methodology in Applied Economics, dan yang kedua itu adalah buku Concise Oxford English Dictionary. Jadi berdasarkan dua literatur ini kita bisa pahami bahwa uh, penelitian itu adalah systematic approach to obtain new and reliable knowledge. Di sini saya meng-highlight kata systematic approach. Nah, apa yang dimaksud dengan systematic approach? Nanti kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Dan yang paling penting di sini adalah bahwa penelitian itu adalah sebuah pendekatan yang sistematis untuk mendapatkan pengetahuan seperti itu. Nah, literatur kedua kemudian menjelaskan mengenai mendefinisikan mengenai penelitian dari Oxford Dictionary yang menyatakan bahwa penelitian is the systematic investigation into and study of materials, sources, etc., in order to establish facts and reach new conclusion. Nah, lagi-lagi dalam literatur ini juga disebutkan bahwa penelitian itu adalah sebuah investigasi yang sistematik. Nah, sama ya dengan literatur yang sebelumnya. Uh, untuk apa? Untuk to establish facts and reach new conclusion. Jadi kita membangun sebuah fakta dan kemudian kita membuat sebuah keputusan. Dan yang berikutnya lagi juga dijelaskan bahwa research is endeavor to discover new or uh, to collect new facts by scientific study or by course of critical investigation. Nah, juga di sini dalam definisinya menyatakan bahwa penelitian adalah to discover new knowledge dengan cara apa? Dengan cara scientific study atau dengan cara critical investigation. Jadi kita melakukan investigasi, kemudian kita melakukan critical thinking di dalamnya untuk kita bisa meyakinkan bahwa pengetahuan tersebut itu benar. Jadi itu definisi yang terkait dengan penelitian. Nah, kalau dalam slide sebelumnya kita membahas mengenai definisi penelitian, dalam slide ini saya akan menjelaskan jadi apa yang dimaksud dengan systematic approach. Jadi di dalam pengertian sistematis kita bisa pahami bahwa sistematis itu adalah sesuatu yang terstruktur, sesuatu yang terorganisir dengan baik seperti itu. Jadi dalam konteks penelitian ini gitu, yang dimaksud dengan systematic approach itu adalah bahwa masalah itu diidentifikasi dengan jelas, masalah itu dirumuskan dengan baik, dan
penelitian itu didesain dengan baik. Jadi tahapannya itu seperti apa? Tahapannya kita buat seperti apa dengan menggunakan pendekatan yang tentunya saintifik. Nah, jadi penelitian itu apa? Penelitian itu adalah kegiatan yang sistematis yang terdiri dari pertama adalah pengumpulan data, kemudian kedua adalah analisis data, dan yang ketiga itu adalah interpretasi data. Jadi itu tiga kegiatan utama yang terdapat di dalam penelitian yang tujuannya itu adalah untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah. Oke, setelah kita memahami mengenai apa itu pengetahuan, kemudian apa itu penelitian, nah yang berikutnya saya akan mencoba menjelaskan mengapa perlu melakukan penelitian. Sekali lagi, penelitian itu bukan untuk skripsi, penelitian itu bukan untuk jadi doktor, penelitian itu bukan untuk jadi sarjana atau jadi profesor gitu. Bukan. Jadi penelitian itu kenapa perlu dilakukan? Jadi kita harus kembali lagi menjelaskan gitu kan, memahami. Jadi apa sebetulnya tadi tujuan melakukan penelitian dan mengapa perlu melakukan penelitian? Nah, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tadi ya, kenapa perlu melakukan penelitian. Jadi yang pertama itu adalah sekali lagi bahwa mengapa kita melakukan penelitian? Yang pertama itu adalah ingin mencari kebenaran. Wah, seperti itu ya. Jadi to finding the truth gitu. Yang kedua, ingin menjelaskan sebab akibatnya seperti apa. Jadi yang kedua adalah the causality. Jadi kita bisa menjelaskan hubungan sebab akibat atas sesuatu itu artinya kita sudah melakukan riset gitu. Jadi kenapa kita melakukan riset? Karena kita ingin bisa menjelaskan sebab akibat dari sebuah kejadian gitu kan. Nah, jadi itu alasan utama gitu kan, kenapa kita perlu melakukan riset. Jadi sekali lagi yang pertama kita ingin mengetahui sebetulnya yang benar itu gimana gitu kan. Jadi mencari kebenaran. Dan yang kedua itu adalah ingin menjelaskan sebab akibat atau the causality dari sesuatu tersebut. Jadi setelah kita mengetahui mengapa kita harus melakukan penelitian gitu, jadi kita sekarang mencoba untuk memahami. Jadi tujuan penelitian itu untuk apa dong gitu ya. Jadi sekali lagi tujuan pengetahuan itu karena tadi penelitian itu adalah karena kita tadi memulai untuk mendapatkan pengetahuan itu memulai dari collect data. Jadi pertama tujuannya adalah menemukan fakta atau prinsip atau produk ataupun apapun gitu kan yang baru dari suatu pengetahuan atau gitu kan menguji kebenaran atas fakta gitu kan dari suatu pengetahuan yang sudah ada itu yang kita sebut dengan verifikasi gitu. Dan yang ketiga itu adalah kita menemukan atau mengembangkan sebuah fakta atau pengetahuan yang baru dari yang sudah ada atau to discover gitu. Jadi yang nomor satu itu adalah to explore. Oke. Kemudian yang kedua itu to verify. Jadi verify itu kita, oh ini pengetahuannya udah ada gitu. Kemudian kita ingin menguji apakah ini benar gitu kan. Kemudian yang terakhir itu adalah kita bisa mendiscover knowledge seperti itu. Nah, jadi itu sebetulnya yang apa namanya yang harus kita pahami di dalam melakukan penelitian. Oke, jadi demikianlah penjelasan saya terkait dengan penelitian. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya jelaskan itu bisa memberikan pemahaman yang baik, gitu, pemahaman yang benar terkait dengan apa yang dimaksud dengan penelitian, kemudian mengapa kita perlu melakukan penelitian, dan yang ketiga itu adalah jadi apa tujuan dari penelitian. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.